Kita mesti belajar dari sekarang untuk berani ambil aksi nyata. Contoh misalnya, lu memang kuliah misalnya di bidang kedokteran gitu. Lu ambil aksi nyata, lu bisa berikan apa untuk negara. Kita harus ingat bahwa negara ini 50 tahun ke depan, ataupun mungkin jangka pendeknya 30 tahun ke depan, itu kita yang pegang. Bukan orang-orang tua lagi. Halo kawan muda, selamat datang di Rumah Indonesia Maju. Kembali lagi nih di episode kali ini. Gue bakal ngadirin narasumber lagi, tapi pasti kalian udah gak asing sih sebenarnya ya. Kalau masih ingat namanya adalah Kapine. Halo. Halo, Kak Laura. Datang lagi nih, mampir-mampir ke Rumah Indonesia Maju. Gimana kabarnya? Baik dong. Baik. Pastinya. Kak Laura gimana kabarnya? Selalu baik harus ya. Kesibukannya sekarang apa nih? Kemarin sempat mampir ya? Sekarang apa nih kesibukannya? Sekarang kebetulan masih sama sebenarnya Masih kayak ya? kemarin. Oke. Gak ada perubahan yang gimana Baik. banget. Cuma memang kita lagi ada pekerjaan tambahan gitu. Oh, ada pekerjaan tambahan. Iya. Cuan lancar ya. Semoga ya. Semoga. Nih, biar para kawan muda di rumah yang masih ingat lagi nih, backgroundnya Kapine ini apa sih, sedikit ya kita kasih tahu. Kebetulan kalau gue itu jujur backgroundnya itu bisnis gitu. Jadi Oke. gue sekolah bisnis S1 itu di luar gitu, tepatnya di China. Terus gue juga lanjut ambil bahasa gitu di Korea. Oh gitu. Ini masih berlanjut kan tapi? Atau sudah selesai? Udah selesai dong. Semuanya udah selesai? Untuk bahasa sebenarnya kan kalau kita belajar itu nggak pernah ada kata selesai ya sebenarnya ya. Oh gitu. Jadi iya, jadi kalau untuk bahasa kita masih tetap belajar, tapi memang untuk di sananya kita udah nggak di sana lagi, tapi kita belajar dari sini. Oh gitu. Nih, lu kan sebagai generasi muda nih pengen tahu nih soal pandangan lu untuk Indonesia. Secara nih ya, lu kan pernah berpendidikan atau meraih apa sih namanya, pendidikan di Indonesia dan juga di luar negeri, ya kan? Nah, ada nggak sih gagasan sendiri untuk terhadap Indonesia itu sendiri gitu? Dalam hal apa nih gagasannya? Misalnya kayak di sektor pendidikan dulu deh, minimal. Sektor pendidikan. Sebenarnya kalau kita ngelihat pendidikan di Indonesia ya, secara garis besar gitu ya. Mungkin banyak yang setuju dan banyak yang tidak setuju nih sama gua nih, karena mungkin banyak anak-anak, karena gini loh, pendidikan di Indonesia tuh jomplang menurut gua. Antara pendidikan di kota besar dan di daerah itu sangat berbeda gitu. Oh gitu. Terutama apalagi kayak di kota besar kayak Jakarta gitu ya. Di sini tuh banyak international school, national Iya. school yang bagus, Betul. terus juga pengajar-pengajarnya yang akreditasinya luar biasa bagus gitu. Cuman kalau di daerah banyak yang kurangnya juga gitu. Jadi sebenarnya secara pendidikan banyak ketidakpemerataan gitu. Masih belum rata sebenarnya semuanya menurut gua pribadi ya. Oke. Mengingat gue juga pernah visit ke daerah-daerah, waktu itu terakhir tuh gue ke Bali. Di sana tuh gue ke salah satu panti asuhan daerah Kelungkung gitu ya. Di sana anak-anaknya tuh pintar sebenarnya, tapi karena kurangnya pendidikan yang layak menjadikan mereka kurang informasi aja gitu, kurang ilmunya gitu. Oh gitu. Padahal mereka kalau ditempa gitu, diasah gitu, mereka akan jadi anak-anak bangsa yang menurut gue pasti akan luar biasa banget gitu. Nah, action kita terhadap pendidikan tuh gimana sih menurut lo? Sebenarnya banyak sih, cuman kalau dari gue pribadi ya, mulai dari kesadaran masyarakatnya dulu gitu. Kita harus tahu bahwa pendidikan itu sepenting itu gitu. Karena banyak banget dari kita, dari anak mudanya maupun dari orang tua ya, mungkin melihat bahwa pendidikan itu adalah sesuatu hal yang bisa iya bisa enggak gitu, boleh iya boleh enggak gitu. Kayak contoh, ada teman gue yang berpikir bahwa ya udahlah gue lulus SMA udah gue kerja aja, buat apa sih Oh, S1 iya, I see. gitu. Padahal sebenarnya dengan kita berpendidikan tinggi itu menjadikan wawasan kita pertama lebih luas, kedua mental kita ketempa gitu. Iya betul. Karena kan pendidikan itu sebenarnya bukan hanya sekedar proses belajarnya doang, tapi proses dimana bangun mental, kesiapan untuk Iya. lu menghadapi problem-problem di depan itu tuh juga ditempa di sana kayak gitu. Apalagi biasanya kayak anak perempuan ya, gue males Iya. nih lanjutin toh juga Betul. ntar gue dilamar gitu ya sama laki gitu. Kan Padahal mikirnya gitu sok ya. pede dilamar, padahal butuh gitu kan. Pendidikan itu sangat penting dong. Betul. Jangan cuma merasa sebagai wanita, oh gue kayak nggak perlu gini. Sekarang emansipasi wanita guys. Betul. Dan itu Gak penting baik gue sih ya. menurut gue, bener. Karena gini loh, cewek tuh kadang-kadang mikir ya, kayak gampang lah ntar gue tinggal punya suami apa segala Nah, macam, itu. gampang. Padahal ya jujur sebagai wanita
jadi independen tuh hal yang baik menurut gue. Luar biasa, bukan baik lagi sih sebenarnya. Iya betul gitu. Jadi lu nggak tergantung sama orang lain. Nah gitu. itu dia tuh. Nah tapi wujud nyata yang udah kita lakukan tuh apa menurut lo? Sebenarnya kalau kita ngomongin hal real ya, yang terukur dan bisa dilaksanakan, sebenarnya simple sih. Cukup dengan membangun kesadaran itu di masyarakat. Kita tahu nih bahwa pendidikan tuh sepenting itu. Kita mulai ambil actionnya buat apa? Mulai untuk ya udah kita decide, kita memutuskan untuk ya kita sekolah, kita mau berpendidikan tinggi. Sebenarnya cukup di situ gitu buat anak-anak mudanya ya, jujur. Dan kita take sekolah itu serius gitu loh, jangan main-main gitu. Karena banyak banget anak-anak yang sekolah, ya gue disuruh nyokap bokap gue sekolah, ya udah ikutin aja kayak gitu. Yang penting lulus, nilainya KKM nggak apa-apa kayak gitu kan. Banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Tapi menurut gue pribadi, ya nggak salah sih sebenarnya, karena itu kan standar yang sekolah bangun gitu ya, seenggaknya lewat KKM. Tapi menurut gue pribadi akan ada baiknya kalau lu berusaha semaksimal yang lu bisa, karena dengan begitu lu bisa mengukur seberapa jauh lu bisa berkarya dan seberapa jauh lu bisa dapetin ilmunya gitu. Biasa kan orang ya kalau anak-anak zaman sekarang mikirnya ayo deh gue sekolah pasti ujung-ujungnya buat cari uang, ya kan, betul. cari uang. Ya udah gue nggak harus lanjutin, misalnya nggak lanjutin kuliah, gue bisa langsung cari uang apa segala macem. Kebanyakan juga berpikiran seperti itu loh. Walaupun mereka mikirnya adalah ya lah pendidikan tinggi belum tentu juga kok gue kaya, kasarannya kayak gitu. Tapi sebenarnya basically-nya itu kita harus punya pendidikan yang setinggi mungkin supaya kita juga dari tadi yang lu bilang kan mentalnya juga harus dilatih di pendidikan itu, nggak cuma kepintaran lu gitu kan di situ. Nah Pina, Indonesia ini kan kaya ya akan sumber daya alam, lu tahu dong pastinya ya, entah dari pertanian, perikanan. Dari elunya sendiri tuh gimana melihat hasil yang gue sebutin tadi itu di Indonesia itu apakah sudah dipergunakan atau menurut lu sendiri gimana itu? Sebenarnya ini menarik ya, karena Indonesia ini adalah salah satu negara maritim dan agriculture yang gue bisa bilang terbesar di dunia. Iya. Kita nggak kekurangan resource akan sumber daya alam gitu. Kita punya banyak banget dan itu beragam banget. Tapi jujur menurut gue pribadi sangat disayangkan, karena ya mungkin kita bisa tahu lah, kita lihat contoh yang paling gampang adalah ubi porang. Itu adalah bahan baku, kalau gue nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu adalah bahan baku pembuatan shirataki. Which is banyak banget nih sekarang nih orang-orang makan beras porang, shirataki buat diet ya, apalagi cewek-cewek kan gitu, pada demen gitu makan itu. Dan masalahnya adalah ubi porang itu kita ekspor keluar dalam bentuk mentah, lalu kita impor kembali dalam bentuk jadi. Bukankah itu miris? Makanya yang gue lihat adalah Indonesia tuh punya banyak sekali potensi, namun potensi ini masih belum bisa diolah gitu, dikembangkan di dalam negeri. Jadi makanya ini pentingnya kalau nanti kita ngomongin lebih lanjut, mungkin ini pentingnya hilirisasi gitu. Adanya pabrik-pabrik tertentu yang memang membantu supaya pengolahan bahan-bahan mentah ini bisa jadi bahan jadi, dan kita bisa ekspornya kalau bisa barang jadi gitu loh. Jangan barang mentah lagi. Bener. Yang gue tahu juga nih ya, kan kita mengekspor nih barang mentah itu ya. Barang mentah terus tapi diimpor lagi ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri kasarannya nggak kekurangan gizi harusnya dong. Tapi kenyataannya bahkan banyak banget nih stunting. Itu kan udah jelas banget ya. Lu tuh di Indonesia banyak banget sumber daya alam yang nggak mungkin kasarannya lu bisa sampai stunting. Kalau menurut lu gimana? Sebenarnya kalau di Indonesia yang tentang stunting, kurang gizi, busung lapar, ini tuh sebenarnya adalah hal-hal mendasar. Kita tahu lah bahwa negara kita masih negara berkembang gitu, dan tapi bukan negara miskin ya gitu. Di negara berkembang seharusnya kita tuh sudah punya indeks angka yang lebih baik gitu di dalam hal ini gitu, which is sebenarnya sudah bagus karena sudah mulai meningkat gitu sejak tahun kemarin-kemarin gitu kan. Ini yang menjadi dasar bahwa nantinya begitu anak-anak ini besar, ini akan berpengaruh ke pola mereka, perkembangan otak mereka, perkembangan tubuh mereka kayak gitu. Itu sangat berpengaruh gitu, dan itu nanti akan ngaruh lagi ke generasi berikutnya. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang menurut gua turun-menurun gitu, sampai bener-bener dituntaskan dan dibereskan gitu. Jadi memang kita tuh harus bisa seenggaknya mencukupi lah di dalam negeri kita ini sama pangan-pangan yang ada gitu. Iya, nah jadi sebenarnya kan masalah seperti itu kan udah sering dibahas ya, terlebih pada saat
Bapak ada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin ini kan sangat gencar gitu untuk mengatasi permasalahannya stunting atau kekurangan gizi itu, walaupun udah ada peningkatan ya walaupun sedikit, tapi itu tetap masih banyak banget, khususnya di daerah, bayangin aja Jawa Barat tuh nggak jauh ya dari DKI. Itu karena gue pernah tuh penelitian ke sana ya, daerah stunting, dan itu kayak miris aja gitu, kayak ini tuh nggak jauh dari kota gitu, tapi bisa banyak ya yang kayak gitu. Nah menurut lu sendiri nih sebagai anak muda, kawan muda di rumah itu bisa melakukan apa sih untuk mengatasi itu? Sebenarnya balik lagi, pentingnya edukasi. Oke. Pentingnya edukasi kira-kira untuk ibu hamil dan untuk anak-anak balita gitu. Pentingnya tuh pangannya apa aja, harus makannya apa aja, cara perawatannya gimana. Itu kan balik lagi, mungkin lu dokter kan nih, lu lebih tahu lah harusnya. Iya nggak? Bener nggak? Ya itu makanya gue bilang tadi, kita pernah bahkan setiap setiap bagian dari ilmu kesehatan masyarakat pada saat menjalani pendidikan, kita tuh selalu ke sana, daerah sana. Karena memang di sana adalah daerah yang paling tinggi stunting. Tapi herannya di sana itu kita udah ngelakuin nggak cuma edukasi, nggak cuma turun langsung ke rumah-rumah, tidak cuma bahkan memberikan sesuatu untuk mereka. Salah satu contoh supaya ini loh makanan yang bergizi yang bisa dimakan untuk ibu hamil nantinya ataupun pada saat sudah lahir gitu kan. Tapi entah kenapa, apakah setelah kita dari sana balik terus kehidupan mereka balik lagi seperti itu atau tidak tersorot dengan baik oleh pemerintah, kami juga nggak ngerti gitu. Tapi tiap tahun atau tiap bagian ini berlangsung selama pendidikan saya, kita tuh selalu kesana dan itu angka stunting masih kasarannya. Itu untuk daerah situ aja ya. Mungkin hasil penelitian yang mengalami peningkatan ya untuk penurunan stunting ini, mungkin itu diambil rata seluruh Indonesia mungkin ya. Jadi kalau misalnya dari gue sendiri nih pada saat melakukan pendidikan, ya itu tadi gue bilang, step ke sana kok ya masih aja gitu, nggak ada perubahan. Padahal bayangin udah dilakukan itu setiap hari, itu free semua untuk warga gitu, karena kita memang mengabdi di situ. Nah itu dia, makanya untuk dari mungkin butuh juga dari anak-anak muda sekitar atau mungkin dari pemerintah supaya lebih lebih tertuju gitu, tersorot banget ini loh. Untuk generasi muda Indonesia ke depannya loh, kita harus perhatikan ini gitu. Bener sih, gue gak pernah turun ke lapangan langsung kan, cuman denger cerita lo kayak gitu, ini menjadikan gue makin aware gitu bahwa sebenarnya yang bisa menjawab kebutuhan ini itu salah satunya adalah anak muda. Jujur, karena kalau kita ngomongin di eranya kita, balik lagi itu it's all about creativity. Kita tuh punya kreativitas yang tak terbatas, sehingga sebenarnya kita bisa go beyond the limit. Dan salah satu contohnya adalah ini, mungkin kita bisa nantinya bantu untuk ngelakuin further research gitu tentang hal ini, tentang stunting ini. Kalau memang ini masih jadi permasalahan di dalam masyarakat kita gitu, artinya nanti pemerintah kita jadi PR ini. Dan menurut gua hal ini akan bisa dipecahkan sama anak muda. Gue juga berharap sih, gue kayak kalau kesana tuh kasihan gitu, miris banget. Padahal ya ampun, bukannya di pelosok banget. Kebayang gak sih lo kalau di pelosok banget tuh kayak gimana, gue gak ngerti. Itu bayangin gak jauh dari kota aja bisa kayak gitu. Itu sih yang gue mirisin. Nah Pine, jadi dua hal tadi soal pendidikan sama pangan, keduanya itu kan gak lepas dari perhatian pemerintah dong pastinya, ya kan. Nah untuk mencapai kelayakannya itu kan pasti butuh lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan untuk makan dan pendidikan dong pastinya ya. Nah bisa jadi solusi gak sih itu untuk pembukaan lapangan pekerjaan itu sendiri menurut lo? Pasti dong, pasti banget. Sebenarnya jujur ya, gue tahu 3P ini, namanya pangan, pendidikan, dan pekerjaan. Sebenarnya ini sudah lama, tapi gue kembali di remind sama salah satu ada pengusaha di Indonesia, salah satu pengusaha hebat di Indonesia. Dia kembali remind gue tentang hal ini. Jujur, tentang 3 hal ini adalah hal mendasar yang negara kita harus menangin sebenarnya. Kenapa? Karena 3-tiganya ini berhubungan. Tanpa adanya pangan yang baik, perkembangan anak tuh gak akan baik gitu. Jadi pendidikan pun akan terpengaruhi. Pendidikan gak baik, ke pekerjaan juga gak baik. That's why kita banyak banget datangin tenaga kerja asing buat kerja di kita, bilangnya kita gak punya orang, padahal SDM kita
terbesar keberapa, keempat kan di dunia gitu loh. Jadi keempat atau ketiga gue juga lupa. Tapi ya intinya negara kita tuh nggak kekurangan orang dan nggak kekurangan sumber daya alam. Tapi negara kita ini kekurangan sebenarnya orang-orang yang mau gitu loh untuk mengembangkan potensinya lebih lagi dan membangun bangsanya. Sebenarnya itu sih. Karena gue ngelihat gini sih, negara kita tuh penuh banyak problema pasti gitu. Ini negara besar men. Ini nggak negara kecil kayak cuman Singapura. Maksudnya ya gue bisa bandingin lah sama negara tetangga gitu yang lebih kecil gitu daripada negara kita. Tapi jujur di negara kita ini sebenarnya harusnya itu banyak orang-orang yang bersedia gitu loh untuk jadi pembela negara, untuk jadi frontlinernya. Kalau nggak bakal bisa itu 3 ini terpenuhi. Pangan, gue nggak bisa turun langsung men. Yang bisa turun langsung itu adalah petani-petani yang di sana, anak-anak muda yang belajar tentang agriculture, gimana caranya nanam ini nanam itu di tempat tanah yang kering atau gimana. Mereka yang bisa kembangin itu, bukan gua, karena gua basicnya bisnis gitu. Nah inilah pentingnya kesadaran anak muda gitu loh, dimana kita tuh punya peran yang begitu signifikannya sebenarnya untuk negara ini gitu. Nah yang kedua untuk pendidikan dan segala macam, kita juga yang harus punya kesadaran. Oh iya nih, gua sekarang mungkin masih S1, berarti nanti gua harus ambil S2. Gua mau bangun negara gue jadi begini. Itu semua balik lagi ke kesadaran masyarakatnya, ke anak mudanya. Karena gini, balik lagi, Gibran pernah ngomong waktu itu, dia bilang gini, kita kan nggak mungkin ya balik dari SMA nih, kita udah lulus SMA terus kita mau balik lagi ke TK, mungkin nggak? Ya enggak dong. Nggak mungkin dong, bener kan? Itu logika gitu. Sama negara kita juga gitu. Kita udah merdeka, udah hampir 100 tahun, ini menuju 100 tahun ya kita ya. Udah mau menuju 100 tahun. Masa iya kita mau balik lagi ke zaman kayak dulu? Kan enggak. Artinya harus ada upgrade, artinya harus ada potensi yang dikembangkan di depan. Itu gimana caranya ya dari anak mudanya, gak ada yang lain gitu. Oke, atau gini, yang tadi gue tanya sebelumnya, apa karena memang SDM kita sendiri, sorry untuk masih pekerjaannya itu tuh untuk tiap perusahaan tuh kan pasti punya standar ya. Nah yang paling tidak mungkin misalnya cari dari untuk bantuan untuk UMKM gitu mungkin. Pasti dong, karena gini loh, UMKM itu sebenarnya kan bentuk kecil dari sebuah bisnis besar yang nantinya bisa ada, nantinya bisa muncul. Kenapa UMKM ada? Nggak semua orang itu punya financial yang cukup. Iya. That's why ada UMKM. Kita terbantu banget sama UMKM. Oke. Gitu. Itu adalah buat gue pribadi, karena gue juga backgroundnya di bisnis. UMKM itu kayak laboratorium. Oh gitu. Pasti laboratorium, dimana kalau misalnya gagal di situ, ruginya nggak besar pertama. Kedua, kalau lu berhasil di situ, lu bisa upgrade. Itu laboratorium buat gua pribadi ya, gitu. Mungkin orang lain ada yang ngomongnya beda lah, mungkin pendapat orang beda-beda ya. Iya. Cuman buat gue itu laboratorium, dimana kita itu boleh mencoba, boleh gagal, dan kalau bisa berhasil gitu. Itu Jadi, tempatnya di UMKM malah ya. Itu di UMKM malah sebenarnya tempatnya, tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk ini, untuk itu gitu. Karena nggak mungkin lah kita lulus S1 gitu terus dengan financial yang seadanya gitu, terus kita tiba-tiba gue bikin PT atau gue bikin CV nggak mungkin gitu loh. Sebenarnya mungkin, cuma tapi kayak biasanya kan ada background ya, namanya juga Indonesia, orang dalam kali. Nggak bisa tetap, kalau ini soalnya harus pakai pribadi. Oh gitu. Iya pasti dong. Kalau misalnya orang tua lu konglomerat ya bisa. Nah iya maksud gitu. gue itu. Kalau itu berarti jalur darah. Oke, darah. Kalau di gue namanya darah biru. Darah biru. Darah biru ya. Jadi ngalirnya enak banget tuh ya. Nah menarik sih pembahasannya kita kali ini soal pangan, pendidikan, dan pekerjaan ini ya, 3P ini ya. Ini sebenarnya kan sudah sering ya, atau sudah umum untuk dibahas dalam berbagai forum. Cuma kayak aksinya aja gitu, kayak yang mungkin kurang maksimal atau tidak maksimal, atau memang tidak mau disorot, atau kayak cuek sih gitu kan. Jadi menurut kayak apa gagasan lo sendiri tuh untuk soal 3P ini supaya bisa terwujud, terus bisa disatukan lagi dalam gerakan atau misalnya gotong royong dalam mengatasi 3P ini sebenarnya menurut lo?
Sebenarnya kalau kita ngomong gagasan ya, ini akan panjang banget. Jadi menurut gue sebenarnya kalau 3P ini ya, yang paling penting sebenarnya adalah pertama kita perbaikin dulu pangan kita. Hilirisasi harus jalan, nggak mungkin nggak gitu. Kedua, tentang pendidikan. Pendidikan ini memang harus dari kesadaran masyarakat dan pemerintah juga harus bantu. Supaya, karena gini, lu boleh cek deh mungkin di sumber manapun gitu ya, mungkin di Google atau di mana. Angka pendidikan di Indonesia tuh tergolong miris sebenarnya. Karena anak-anak yang dari SD naik ke SMP terus naik ke SMA jumlahnya kian berkurang. Sampai ke kuliah pun itu terus berkurang gitu. Jadi menurut gue seharusnya angkanya itu stabil, nggak malah berkurang gitu. Harusnya kita bener-bener fokus anak yang memang di bawah umur tugasnya sekolah gitu loh, bukan cari uang gitu. Dan orang-orang yang memang sudah matang, yang udah S1 atau misalnya ya mungkin dia nggak bisa S1 D3 gitu, itu harusnya kita pekerjakan gitu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, oke. Berarti kalau dari gue tarik kesimpulan nih ya, 3P ini adalah kan pangan, pendidikan, pekerjaan, dan sangat saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Sebenarnya di Indonesia ini adalah banyak potensinya tinggi sekali untuk mengembangkan ataupun mengelola 3P ini dengan baik sehingga Indonesia ini bisa menuju Indonesia yang maju. Iya kan? Karena semua di Indonesia ini ada, bukan tidak ada. Cuma kayak kita tidak tahu mengelolanya seperti apa dengan baik, merangkainya ini satu sama lain yang baik tuh belum tahu mungkin ya. Apa mungkin nanti kawan muda kali yang bisa ya? Kan anak-anak muda ini kan kreativitasnya luar biasa kan. Tapi jangan lupa harus berani bergabung gitu kemanapun kawan muda nantinya, mau itu sudah lulus nanti ya baru fresh graduate, harus berani bergabung untuk memajukan Indonesia, ya kan? Oke Pine, nah semoga apa yang kita bahas ini tuh nggak sampai sini aja ya. Semoga kawan muda di rumah juga setelah mendengar ini sedikit banyak membuka pikiran juga untuk mau menjadikan Indonesia maju lagi dengan berkontribusi di dalamnya mungkin. Dan semoga juga ada aksi nyata supaya dalam mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang di tengah masyarakat Indonesia ini kita bisa lakukan sama-sama ya untuk demi Indonesia kita lebih maju lagi. Nah dari lu nih terakhir nih gue tanya, harapan lu lu mau sampaikan ke kawan muda di rumah dan para pengatur regulasi negara kita tercinta ini. Waduh, berat ya? Berat dong. Kan tadi agak sudah biasa ya lu jawabnya, sekarang agak sedikit diberatin dikit gitu. Sebenarnya intinya gini, kita sebagai generasi muda ya, khususnya generasi Z dan generasi Alpha yang paling baru, kita harus ingat bahwa negara ini 50 tahun ke depan ataupun mungkin ya, jangka pendeknya 30 tahun ke depan, itu kita yang pegang. Bukan orang-orang tua lagi. Orang-orang tua lagi itu ya mungkin masih ada, mungkin sudah tidak ada. Iya, boleh. Kita nggak tahu umurnya gimana. Betul. Kan. Nah, kita butuh mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin supaya nanti waktu kita yang pegang, Indonesia bener-bener bisa sustain. Jadi negara yang bermartabat dan jadi negara yang ditakutkan bukan cuman oleh negara-negara sekitar kita, tapi negara global. Karena potensi kita itu luar biasa. SDM kita nggak kurang, SDA kita lebih nggak kurang lagi. Iya. Gitu. Dan menurut gue kita mesti belajar dari sekarang untuk berani ambil aksi nyata. Contoh misalnya, lu memang kuliah misalnya di bidang kedokteran gitu. Lu ambil aksi nyata, lu bisa berikan apa untuk negara? Lu bisa berikan apa untuk anak-anak yang mungkin membutuhkan lu? Itu something yang menurut gue akan lebih real dan lebih konkret gitu. Sehingga itu membawa dampak yang bisa kita ukur ke depannya akan jadi seperti apa. Kayak gitu sih. Sadis. Emang kalau bahasanya tuh agak berat tuh, kayak langsung kecantikannya bertambah berapa persen gitu ya. Pine ini ya. Ini kok sepi banget sih, Pin? Gak ada ketawa-tawa, kita serius banget bahas pangan, pendidikan, pekerjaan ini kayaknya seru banget ya. Tapi kayaknya kita udah di ujung acara. Sadis, ujung acara udah kayak show aja gue pada podcast ya. Oke, makasih ya Pine sudah mampir ke Rumah Indonesia Maju lagi. Dan jangan kapok-kapok mampir lagi nantinya. Kali aja ada narasumber di tempat di sebelah lu ya, yang biar kita bisa agak lebih berdebat sedikit kali ya. Terus kita kawal terus cita-cita Indonesia ya, tetap maju,
Indonesia, semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan, apa yang kita curahkan, supaya bermanfaat untuk Vina dan gue sendiri dan juga kawan muda di rumah yang dengerin. Oke, sampai jumpa. Salam Indonesia maju. Dah.